Aku laku datang nggak ke rumah bang? Kredivo datang nggak ke rumah bang? Shopee aman nggak galbay bang? Pinjam duit ada DC lapangannya nggak? Easy Cash ada nggak di daerah sini? Sampai kapan pertanyaan itu mau Anda pikirkan gitu loh. Satu-satunya solusi yang bisa menyelamatkan Anda dari semua itu teman-temanku. Kalau sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup, bukan gali lubang tutup lubang kawan-kawan. Bukan ketakutan seperti ini gitu loh. Ya, tapi berhenti dulu sejenak. Berhenti dulu melakukan pembayaran, berhenti dulu melakukan perpanjangan, berhenti dulu untuk mencicil dan segala macam. Apa yang mau kita fokuskan bang? Kita fokus dulu, kita lihat dulu ke depan. Apa yang bisa kita kerjakan untuk mengumpulkan uang tanpa perlu kita harus dorong pemikiran kita untuk gali lubang tutup lubang. Ya, segala macam ketakutan yang terjadi dalam pemikiran ini gitu loh. Kemarin sudah saya ajarin sama teman-teman semuanya. Putus semua komunikasi yang menjadi sumber penyumbang kepanikan terbesar. Ya, saya makin aneh aja melihat teman-teman semuanya tidak mampu bayar katanya. Keadaan tidak memungkinkan lagi bang. Pekerjaan tidak ada bang. Tapi yang mereka cari apa? DC datang ke rumah. Yang terjadi selama mereka mencari kapan DC datang ke rumah apa? Gali lubang tutup lubang. Ini ada apa sebenarnya teman-temanku? Ya, coba teman-teman berpikir lebih lagi gitu. Kalau nggak mampu tahan dulu sejenak. Kapan waktunya pemikiran ini Anda istirahat? Kita juga manusia teman-teman semuanya. Kita butuh ketenangan dalam pemikiran ini. Kepanikanmu sudahlah gitu loh. Akhiri, kontrol, bisa dikontrol. Rasa takut manusiawi, rasa takut terlalu berlebihan, ini nggak manusia namanya kawan-kawan. Ya, sadarin dong. Masalah kita hari ini duit kita nggak ada. Cukup sampai di sini kawan-kawan. Ya, bagaimana PR kita duit yang tidak ada ini menjadi ada. Bukan kita paksa diri kita untuk selalu meminjam pinjol supaya uang ini ada, nggak begitu. Ya. Anda boleh baca semuanya dimanapun solusi. Tidak ada orang yang menyarankan membayar hutang dengan berhutang. Kenapa Anda lakukan? Sudah jelas Anda meminjam 2 aplikasi tidak mampu bayar. Kenapa Anda jadikan 4? Kenapa Anda jadikan 5? Ya, kan itu gunanya pemikiran kita untuk merespon, membagi, supaya berpikir ini benar atau tidak. Ya, silakan Anda scroll. Mau dimanapun, mau siapapun yang memberi solusi, tidak pernah dia ajarkan selesaikan hutangmu dengan cara berhutang kembali. Ada orang mengajarkan? Nggak ada. Ya, ini hanya dorongan ketakutan yang terlalu berlebihan dalam pemikiran teman-teman semuanya. Ya, saya sudah bilang sama Anda takut DC datang ke rumah, Anda takut dikunjungi DC, Anda takut DC ada di daerah Anda. Kenali rasa takut Anda. Mana sumber penyebab kenapa Anda bisa ketakutan? Cari tahu itu dulu. Ya, apakah penyebabnya karena Anda tidak mampu jujur? Apakah penyebabnya karena Anda takut orang tua tahu? Apakah penyebabnya karena Anda takut saudara tahu? Kalau memang ini penyebabnya, kasih tahu mereka. Ngapain kita bersandiwara teman-teman? Hasil sudah nol, duit sudah nggak ada gitu loh. Tapi sandiwara dalam hidup kita tidak pernah terputus. Ada apa sebenarnya? Ini yang harus teman-teman pertanyakan dalam diri Anda. Apa sebenarnya lagi gitu loh. Kita sudah tidak punya uang, tapi di depan orang kita berlagak masih mempunyai segalanya. Apa nggak jadi beban berat? Ya, kita harusnya sadar diri juga teman-teman semuanya. Ikhlas juga kita menerima takdir hari ini. Kalau memang kita ditakdirkan seperti ini, ya kenapa tidak? Ya, orang tua wajib kita kasih tahu. Suami atau istri wajib kita kasih tahu. Karena mereka yang paling terdekat dengan kita. Kalau tetangga nggak perlu kamu kasih tahu siapa tetanggamu. Ya kan? Tinggal kamu fokus berbenah diri, fokus memperbaiki hidup, sudah selesai. Ya, ini ya buat teman-teman semuanya. Jadi Anda kendalikan semuanya. Nggak bisa Anda biarkan pemikiran ini selalu menghantuimu. Nggak bisa Anda biarkan pemikiran ini kejam terhadap dirimu gitu loh. Yang ada apa? Yang ada kehancuran yang sangat besar teman-teman semuanya. Semakin Anda biarkan hal seperti ini terjadi, semakin kacau nanti. Ya, Anda akan dihantarkan kepada hutang yang sangat besar. Ini nggak setiap hari sibuk bang. Aku laku datang nggak ke rumah bang. Kredivo datang nggak ke rumah bang?
Shopee aman nggak Galbay bang? Pinjam duit ada DC lapangannya nggak? Easy Cash ada nggak di daerah sini? Sampai kapan pertanyaan itu mau Anda pikirkan gitu loh. Satu-satunya solusi yang bisa menyelamatkan Anda dari semua itu teman-temanku semuanya, Anda jujur dan terbuka dengan orang tua. Ya. Penyebabnya di sana. Anda takut DC datang ke rumah karena Anda sedang berbohong. Anda takut DC datang ke rumah karena Anda sedang bersembunyi. Si DC akan tertawa kalau dia tahu hal ini. Oh, ini kelemahanmu. Dia akan hantam hal itu terus-menerus. Akhirnya dampaknya, akibatnya apa? Akibatnya Anda akan gali lubang tutup lubang. Ya, kalau gali lubang tutup lubang ini akan menyelesaikan hutangmu, nggak ada masalah. Tapi gali lubang tutup lubang hari ini itu akan memperbanyak hutangmu, yang pada akhirnya kamu akan berada di titik di mana kamu sudah tidak mampu. Kenapa kamu tidak mengakhiri aja hari ini gitu loh? Kenapa harus ditunggu hutang banyak dulu baru berakhir? Kenapa harus ditunggu tidak ada yang cair baru berhenti? Ada apa teman-teman semuanya? Coba tanyain ke diri Anda masing-masing. Anda masih aman toh? Pemikiran Anda masih bisa diajak berdamai? Pemikiran Anda masih fresh atau kayak mana gitu loh? Ya, saya paham banget itu. Anda ketakutan, Anda kecemasan, saya paham. Ya, tapi takut terlalu berlebihan ini kurang ajar teman-teman. Ya, sebagai manusia mengalami rasa takut itu normal-normal saja. Tapi terlalu berlebihan setiap hari sehingga tidak ada kedamaian dalam diri Anda. Coba pertanyakan ke diri Anda masih sehat? Ya, itu keterlaluan. Taklukkan sumbernya, taklukkan penyebabnya. Jujur aja gitu loh. Kan sudah saya bilangin, cari waktu yang tepat terbuka sama orang tua. Cari waktu yang tepat terbuka dengan suami. Fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Ya, sudah banyak orang yang mempraktekannya. Jujur menyelamatkan dia. Tapi semakin Anda berbohong, hari ini hutang Anda akan bertambah, hidup Anda akan makin sulit. Anda jadi serba salah gitu loh. Anda serba ketakutan sendiri. Anda overthinking sendiri. Banyak hal yang memicu kepanikan terjadi dalam diri Anda. Hati-hati teman-teman semuanya. Saya di sini, ada di hadapan Anda. Saya hanya menyampaikan, praktek ada pada diri Anda. Karena saya tahu itu akan berdampak buruk pada dirimu, maka saya tekankan Anda harus jujur dan terbuka. Ya, selagi Anda tidak mampu jujur, selagi Anda tidak mampu terbuka, masalah yang buruk akan terjadi pada hidupmu. Bahkan lebih buruk daripada hari ini. Ya, pahami itu teman-teman semuanya. Saya hanya menyampaikan di sini. Segala sesuatu Anda yang akan menjalani. Hentikan memperpanjang. Ya, memperpanjang hutang itu sama aja sebuah kebodohan. Ukuran Anda ditagih hari Senin karena Anda perpanjang, Anda ditagih hari Jumat. Ini tidak mengurangi hutang sama sekali, tapi malah memiskinkan Anda gitu loh. Ada orang yang memperpanjang melebihi hutang dia sendiri. Gila apa tidak itu? Anda sadar atau tidak? Ya, memperpanjang itu sama ibarat uang preman, sama dengan pungutan liar. Ya, Anda mau aman, bayar dulu uang keamanan. Sama aja dengan biaya perpanjangan tadi. Anda mau tagih hari Senin atau hari Jumat? Hari Jumat aja bayar perpanjangan. Perpanjang tenor. Hari Jumat mereka tagih. Ya, dari Senin sampai Jumat denda berjalan. Mikir gak sih teman-teman semuanya? Saya sudah bilangin, banyak hal, banyak celah untuk mencelakai hidup Anda kalau logika Anda tidak jalan. Hentikan segala drama yang ada teman-teman. Satu-satunya resiko ketika Anda tidak mampu bayar pinjol BI checking. Di luar dari itu nggak ada. Resiko tambahan bang, di teror debt collector, dicaci maki debt collector, masih bisa Anda atasi kalau Anda mau. Ya, itu buat teman-temanku semuanya, terutama yang ada di YouTube Solusi Hutang MB. Sadarlah gitu loh. Berpikirlah kembali secara logika, berpikir kembali, pergunakan sebagaimana mestinya otak Anda itu berjalan gitu loh. Jangan dibiarkan seperti itu aja. Kalau Anda biarkan seperti itu, masalah ini akan menguasai Anda. Kalau sempat masalah sudah besar pada diri Anda akan dibungkus oleh masalah itu. Kalau bisa Anda lebih besar daripada masalah Anda. Supaya Anda bisa mengkaper semua ini. Ya, bukankah ini sebuah kecerobohan kita? Bukankah kita meminjam ini sudah dibebankan dengan bunga? Bukankah biaya pencairan sudah dipotong sejak awal? Apalagi yang perlu Anda pikirkan? Tidak mampu, ini tanggung risikonya. BI checking. Ya, ini enggak ketika masuk BI checking bertanya kapan hilang BI checking bang? Kapan BI checking dihapus bang? Ya, berarti Anda memang otak Anda si penghutang gitu loh. Apa Anda nggak capek gitu loh berhutang setiap hari, ditagih setiap hari, ditunggu setiap hari?
Ingat dulu gitu loh. Dulu waktu Anda pengangguran mati-matian mencari supaya dapat kerja, supaya dapat uang. Ya. Cari sana, cari sini supaya Anda dapat uang. Setelah Anda bekerja, kenapa Anda berhutang gitu loh? Sewaktu nganggur aja Anda tidak terniat untuk berhutang, Anda hanya fokus mencari uang. Kenapa setelah bekerja ada penghasilan, kenapa Anda berhutang? Harusnya dari sana aja, itu sebuah kesalahan yang besar. Ya, ada yang sesat dalam perjalanan hidupmu. Ukurannya menganggur butuh tempat kerja, ketika bekerja menabung. Itu yang benar. Ini ketika bekerja berhutang. Ini diambil, itu diambil. Kontrol ya teman-teman semuanya. Kalau Anda tidak mau masuk dalam jebakan hutang. Hutang ini sangat luar biasa loh. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat Anda semuanya, terutama yang baru telat bayar dan baru jatuh tempo. Saya berharap hentikan segala ketakutan Anda supaya Anda tidak didorong untuk gali lubang tutup lubang. Oke, sisanya Anda boleh lanjutkan menonton video ini. Untuk yang galbay dipinjol ya, saat ini mungkin debt collector mulai menelpon perusahaanmu, menelpon kantormu. Tidak usah khawatir dan tidak usah takut. Dengarkan ini sampai habis ya. Ini untuk teman-temanku semuanya yang baru telat-telat bayar di pinjol-pinjol legal, di pinjol-pinjol resmi, yang mana hari ini mereka bukan disebut dengan nama pinjol lagi, tapi lebih ke nama pindar ya. Karena OJK telah merubah hal itu dan pinjol sebenarnya telah dihapus dan hanya diperuntukkan untuk yang ilegal saja. Jadi kalau sebutan untuk yang ilegal itu adalah pinjol, kalau untuk yang resmi adalah pindar. Hari ini yang menjadi sumber permasalahan dari teman-teman semuanya adalah mereka menelpon ke perusahaan kita, menelpon ke kantor tempat kita bekerja, dengan dasarnya itu mempermalukan. Ini apa yang harus dilakukan Bang? Dan apakah kita biarkan aja seperti ini atau memang ada solusi-solusi yang lebih tepat untuk menghadapi ini semuanya? Nah, ini kebetulan banget buat teman-teman semuanya. Saya mau bahas ini buat Anda semuanya yang galbay di pinjol atau telat bayar di pinjol. Tidak usah terlalu takut. Nah, ini teman-teman semuanya, kebetulan saya mendapatkan chatan atau curhatan dari salah satu follower saya juga. Dia bertanya di sini, Bang mau tanya, kalau galbay pinjol apa mereka bakalan neror ke telepon kantor? Ya, dia pertanyaannya seperti itu. Ini saya bantu jawab dulu buat teman-teman semuanya. Sejauh hal itu belum ada kalian temukan, tidak usah kalian ikut-ikutan cemas dan khawatir juga. Dan nanti kita jelaskan juga ya, kalau seandainya nanti dia menelpon, karena ada juga di beberapa orang sempat ditelepon, kita tidak bisa juga nih, misalnya teman-teman bertanya apakah dia akan meneror ke kantor kita. Masalah si A dengan masalah si B tetap berbeda teman-teman, nggak bisa sama gitu loh. Walaupun orang ini dua-duanya mengalami telat bayar di satu aplikasi yang sama, masalah dia akan berbeda. Oke? Jadi jawabannya kalau Anda bertanya, misalnya apakah dia bakalan neror ke kantor, sejauh hal itu belum terjadi, tidak usah terlalu dipikirkan. Hampir sama dengan sebar data ya. Habis itu dia bertanya lagi di sini, EasyCash ada kami, sebenarnya ini pinjaman mantan yang masih berjalan menggunakan dataku, dan selama ini saya selalu bayar cicilan, cuma lama-lama nggak sanggup karena cicilannya udah banyak banget di aplikasi lain juga. Oke. Berarti dia gara-gara mantan ya. Itulah kesalahan dari teman-teman semuanya. Kita boleh-boleh aja sih membantu orang lain, itu adalah perbuatan yang sangat mulia ya. Tapi kalau membantu sudah di luar dari kemampuan kita, ini udah luar biasa. Apalagi kalian mohon maaf banget ya, apa kalian wanita misalnya gitu, terus berupaya misalnya membantu entah itu pacar, entah itu siapa gitu loh. Rasanya kurang tepat. Lain hal kalau ini suami ya kan. Kalau suami ya nggak ada masalah kita sebagai istri ya kan. Tapi kalau hanya sebatas pacar, rasa saya arungi aja niat Anda, karena Anda masih berhak untuk memilih. Oke, tentang pinjol menelpon ke kantor, apa yang harus kita lakukan ya kan? Karena mengingat terlalu banyak orang-orang yang ditelepon, dipermalukan, bahkan ditagih di luar dari si penghutang oleh pinjol-pinjol legal. Karena pinjol legal yang paling banyak gitu loh. Kalau pinjol ilegal sih kita sudah tahu aja kan, dari semua kalangan juga sudah memerangi yang namanya pinjol ilegal gitu loh. Jadi
apapun dasarnya pinjol ilegal tidak perlu kita bayar gitu ya kan. Kita tahan aja terorannya. Kalau misalnya kita tidak tahan dengan terorannya, kita bisa putus komunikasinya. Tapi yang bermasalah hari ini adalah pinjol ilegal resmi terdaftar terverifikasi. Oke? Saya harus berpijak dari suatu peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK nomor 22 tahun 2023 mengatur tentang penagihan kredit ya. Yang paling pertama di sini, penagihan kredit tidak boleh dilakukan dengan ancaman kekerasan atau tindakan yang mempermalukan konsumen. Pertanyaannya dulu teman-teman semuanya. Ketika ada pinjol yang menghubungi kantor Anda, melakukan penagihan ke perusahaan Anda, itu mempermalukan atau tidak? Itu aja dulu gitu loh. Coba Anda tanya gitu. Coba Anda tanya ke dalam diri Anda, ini lebih ke mempermalukan atau tidak? Ada nggak orang di luar dari Anda sendiri yang mengangkat telepon ke perusahaan itu? Ini nomor perusahaan yang mereka hubungi. Tapi kalau mengarahnya kepada sifatnya mempermalukan, saya rasa Anda tinggal catat nama aplikasinya dan berhenti bayar. Kalau soal dengan HRD dan segala macam, Anda mungkin bisa menghadap dulu dan jelaskan fakta yang terjadi. Ya. Yang kedua di sini juga telah diatur juga penagihan kredit tidak boleh dilakukan dengan intimidasi fisik atau kata-kata kasar. Ya, misalnya Anda diancam, dicaci maki melalui WhatsApp dan segala macam, ini nggak boleh. Saya berapa kali ini bikin video yang seperti ini ya, mungkin sudah berulang kali gitu loh. Kalau Anda temukan di lapangan, Anda tinggal catat nama aplikasinya dan Anda berhenti bayar, nggak usah tanya-tanya lagi gitu loh. Ya tinggal Anda cabut nomor Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Sudah, ganti dengan nomor baru. Ya. Habis itu penagihan hanya boleh dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya. Penagihan kredit hanya boleh dilakukan langsung kepada konsumen. Nah, ini dia yang Anda tanyakan gitu loh. Kan telah diatur, penagihan kredit hanya boleh dilakukan langsung kepada si konsumennya. Ya. Tapi kalau dia sudah menghubungi perusahaan itu, apakah langsung kepada konsumen atau ada pihak lain? Pastinya ada pihak lain dong. Nggak mungkin selalu si konsumennya yang mengangkat ke kantor itu. Nggak mungkin konsumennya itu bekerja hanya untuk mengangkat telepon, kan nggak mungkin. Ya, otomatis itu menyalahi aturan yang berlaku. Makanya teman-teman yang selalu dihubungi oleh debt collector melalui perusahaan Anda gitu loh, Anda tinggal catat nama aplikasinya. Dan ketika Anda berkomunikasi via telepon, kan handphone Anda ada satu lagi tuh, coba direkam. Habis itu Anda tanya, kan telepon itu bisa dikeraskan juga gitu loh. Anda rekam, ini untuk dokumentasi kita melapor kepada OJK. Nanti kita laporkan kepada OJK. Bagaimana nih sesuai dengan POJK nomor 22 tahun 2023. Ya, tapi hari ini saya menemukan pinjol-pinjol legal Anda malah lebih ke mempermalukan saya gitu loh. Dia menghubungi perusahaan saya, dia menghubungi tempat saya bekerja, dia menghubungi HRD dan segala macam. Sementara di dalam aturan itu, penagihan kredit hanya boleh dilakukan langsung kepada konsumen. Tidak ada cerita kepada kondar, kepada kontak, orang-orang perusahaan, kepada keluarga, nggak boleh. Ya, jadi sesuai dengan aturan OJK. Oke, jadi kalau kita menemukan penyimpangan yang terjadi, kita sebagai konsumen bisa mengambil tindakan tegas. Karena kalau kita lapor ke OJK kan butuh waktu terlalu lama tuh. Jadi selain kita simpan dokumentasinya, bukti-bukti yang ada tadi, kita juga menghentikan pembayaran gitu loh. Jangan kita bayar lagi gitu kan, salah mereka sendiri. Ngapain mereka menagih di luar dari kitanya. Ya, yang kedua adalah, bukan yang kedua, habis itu adalah penagihan kredit tidak boleh dilakukan kepada pihak selain konsumen. Ya. Tadi disampaikan di atas, penagihan hanya boleh dilakukan langsung kepada konsumen. Habis itu penagihan kredit tidak boleh dilakukan kepada pihak selain konsumen. Jadi nggak ada, selain kepada diri Anda, mereka tidak boleh menagih kepada siapapun. Ya, mau ke kondar, mau ke kantor, teman, perusahaan, HRD dan segala macam. Kalau Anda temukan hal-hal seperti itu, teman-teman, inilah PR-nya dan inilah kesempatan kita untuk kita mengakhiri semua ini. Ya, jangan kita bikin enak terus gitu loh. Giliran mereka sudah hubungi perusahaan, sudah hubungi kantor, kita malah melakukan pembayaran. Ini nggak bagus, teman-teman semuanya. Makanya kalau Anda menemukan debt collector menghubungi kantor Anda dengan caranya mempermalukan, menekan, mengancam, catat aja nama aplikasinya. Atau dia langsung menagih, bertepatan waktu itu tidak Anda yang mengangkat telepon, rekan kerja Anda, teman dan segala macam gitu loh. Paham ya teman-teman semuanya? Jadi dari POJK nomor 22 tahun 2023 ini semuanya sudah lengkap sebenarnya teman-teman. Tinggal
Anda memahami aja sih gitu loh. Anda karena terlalu sulit ya untuk memahami gitu loh. Apakah Anda malas untuk membaca, malas untuk mencari tahu, atau kayak mana sih teman-teman semuanya gitu loh. Ya, jadi kan ini sudah tegas banget nih, penagihan kredit tidak boleh dilakukan kepada selain konsumen. Jadi nggak ada ceritanya mereka menagih ke sini, apa dibolehkan ya bang? Apakah bakal neror ya bang? Apakah bakalan ini ya bang? Kalau sempat hal itu mereka lakukan, itu kesempatan Anda untuk melakukan pelunasan tanpa perlu Anda bayar lagi gitu loh ya. Habis itu penagihan kredit tidak boleh dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Baik itu via telepon, menelpon ke nomor Anda langsung terus-menerus tanpa henti dari pagi sampai malam misalnya gitu kan. Atau sengaja nelpon ke perusahaan Anda, nelpon gonta-ganti orangnya segala macam ke perusahaan Anda, kan mengganggu itu. Itu nggak diperbolehkan. Jadi bagaimana bang kalau misalnya kita menemukan fakta yang terjadi seperti tadi? Kita dokumentasikan ketika mereka ada berkomunikasi, mohon maaf bu, ini misalnya. Langsung kita rekam aja. Langsung kita rekam, kita keluarkan handphone kita, ya kita rekam gitu loh. Ya kita ambil dokumentasinya, kita tanya Anda dari mana, dari perusahaan apa gitu loh. Ini penting karena banyak dari debt collector pinjol itu, dia tidak berani lagi menyebutkan nama aplikasi. Karena mereka ada keterbatasan juga. Mereka lebih menyelamatkan perusahaan mereka juga. Jadi kalau mereka sempat ceroboh menyebutkan nama aplikasi, yang hancur nanti aplikasinya, tempat perusahaan mereka akan dicabut izinnya. Ya, mereka akan diblokir langsung. Makanya banyak kita temukan di lapangan, baik di telepon, di WhatsApp, di email, selagi ini nadanya ancaman, itu tidak akan Anda temukan nama aplikasinya. Ya, mereka mencoba bersembunyi dalam hal itu. Cuman PR teman-teman adalah bagaimana Anda bisa memancing atau mendesak debt collector yang menelpon tadi, baik menelpon via telepon, WhatsApp yang selalu mengancam, sampai ke perusahaan Anda, mereka bisa menyebutkan nama aplikasi. Ya, itu aja PR-nya gitu loh. Jadi yang lain nggak usah terlalu teman-teman pikirkan lagi gitu loh. Jadi tinggal kita, sudah saatnya sih sebenarnya kita memahami aturan-aturan OJK. Aturan OJK ini banyak teman-teman semuanya. Banyak gitu loh. Kalau kita berpatok kepada aturan OJK ini, tidak ada satupun pinjol yang layak untuk kita bayar. Ya, kalau memang kita memahami dan aturan ini kita praktekkan di lapangan, tidak ada satupun pinjol yang layak kita bayar. Bayangin itu teman-teman, semuanya menyalahi aturan. Ya, dari segi bunga, cara mereka menyalurkan dana, cara mereka memperkerjakan debt collector, itu tidak sesuai dengan prosedurnya, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Makanya saya bilang, kalau semua aturan OJK, semua POJK itu kita ikuti sejak 2019 sampai sekarang, saya rasa hancur semua pinjaman online ini gitu loh. Tapi ya, alhamdulillahnya itu, sebagian besar masyarakat Indonesia malas membaca. Sebagian besar masyarakat Indonesia malas memahami. Makanya itu memenangkan pinjaman online berada dan bertahan sampai detik ini. Ya, 8 tahun pinjaman online ada di Indonesia. Sudah berapa banyak aturan yang dibentuk oleh OJK untuk memaksimalkan semua itu. Tapi semakin dibikin aturan oleh OJK, semakin ganas pinjaman online. Semakin banyak POJK yang dikeluarkan, semakin garang mereka di lapangan gitu loh. Karena mereka tahu OJK tidak berkutik. Ya, karena mereka tahu OJK tidak akan mungkin macam-macam sama mereka. Ya kita nggak tahu lah ya kan terjadi apa antara OJK dan pinjol. Yang jelas pinjol telah menilai sejauh mana batas kemampuan OJK gitu loh. Makanya pinjol melalui debt collector sesuka-suka hati aja di lapangan. Ya, tidak akan mungkin OJK akan menanggapi semua laporan masyarakat Indonesia, nggak akan mungkin. Makanya pinjol bebas dia mendesak seperti apapun. Yang penting jangan tinggalkan jejak, itu aja bagi si pinjol. Silahkan ancamlah, caci makilah, hinalah segala macam, jangan tinggalkan jejakmu. Ya, makanya mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Mereka desak Anda melalui perusahaan, telepon perusahaan, mempermalukan, mengancam. Nggak ada jejaknya, nggak ada bekasnya. Ya, mereka hanya menyebutkan pinjaman online kok. Giliran kita laporkan kepada OJK, kata OJK, oh kalau gini bukan ranah kami nih, karena nggak ada nama aplikasinya. Itu alasan OJK, ya kan? Karena si pinjol melalui debt collector tahu OJK tidak akan menanggapi pesan buta, makanya pesan buta itulah dipakai terus-menerus.
Ya, jadi teman-teman sadar aja, makanya lebih baik Anda banyak-banyak membaca aturan OJK, aturan yang seperti ini, biar Anda terselamatkan. Oke teman-temanku semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu, terutama teman-teman yang ketakutan ditelepon perusahaan dan segala macam. Udahlah, gak usah terlalu takut lah. Tinggal kita memahami aja dan kita simai apa sebenarnya sih gitu loh. Kalau misalnya kita menemukan mereka tidak sesuai lagi dengan prosedur, ya sudah. Kita ambil suatu keputusan, ya kita berhenti bayar gitu loh. Ya nggak sih? Kita tampung risikonya. Apa risikonya? Ya risikonya nama kita masuk ke dalam BI checking. Kenapa kita tidak membayar lagi? Salah debt collectornya sendiri. Kenapa kita dicaci maki? Kenapa kita dihina? Kenapa ngubungin kantor kita sehingga kita dipecat? Sehingga kita resign, terus kita ada uang dari mana lagi? Kan kesalahan dari mereka gitu loh. Ya, buat teman-teman semuanya. Tapi sejauh hal itu belum ada, contoh seperti pertanyaan tadi, bakalan menghubungi kantor nggak? Sejauh belum ada kamu temukan, tidak usah kamu paksa pemikiranmu untuk memikirkan hal itu terus-menerus. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.